Yusuf setia ketika dia jadi budak. Yusuf setia ketika di penjara. Bahkan di penjara dia tolong kemudian juru minuman Firaun. Lalu dia bilang, ingatlah aku. Juru minuman keluar, kembali pada kedudukannya. Dilupakannya Yusuf 2 tahun. Begitu pun Yusuf setia. Saudaraku, apapun yang terjadi tetaplah setia. Tuhan sendiri mengangkat Yusuf. Bayangkan, kelihatannya di mata orang dalam 1 hari ya, nasib Yusuf berubah. Tadinya dalam penjara, tiba-tiba dipanggil. Karena ada mimpi Firaun tidak bisa diartikan oleh siapapun. Juru minuman yang mengatakan ada orang dalam penjara namanya Yusuf bisa. Dari dalam penjara dipanggil menghadap Firaun. Tuhan berarti dia yang berhasil menyatakan mimpi Firaun. Dia angkat jadi penguasa. Kalau kita zaman sekarang dari cleaning service, dia angkat jadi general manager. Dilewatinya berbagai tahapan. Tidak mungkin bangsa Ibrani bisa menjadi penguasa di Mesir. Begitulah Tuhan melakukan apa saja. Kalau dunia ini dia ciptakan dengan perkataan, menolong hidup saudara adalah seperti semudah kita membalikkan tangan. Tapi tetaplah setia. Dalam pengalaman sumur saudara, dalam pengalaman penjara saudara, jangan mau dilemahkan iman saudara. Sebabnya Yusuf pada akhirnya dapat berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bisakah saudara percaya itu? Kita tidak pungkiri, betul orang merekakan yang jahat terhadap kita, tapi Allah dengan kuasanya besar menjadikan itu kebaikan. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Malam ini Tuhan temukan di gedung gereja GKI Cimbangu. Dalam Amsal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Berapa banyak orang yang setia? Terus beriman? Kalau ada saudara bergumul dengan penyakit belum sembuh, mau terus beriman? Setia beriman? Dan dalam prosesnya tetap setia melayani. Kalau ada keluarga orang tua belum selamat, saudara tetap setia ikut Tuhan, setia melayani. Saya bacakan satu ayat, Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Saudaraku, akan ada waktu-waktu di depan ini kesempatan yang banyak bagi saudara untuk tidak setia. Apakah melalui ujian pengkhianatan atau ujian integritas atau dalam penderitaan seperti yang dialami Yusuf karena kepatuhannya. Saudaraku, jangan mau diambil kesempatan untuk tidak setia. Justru kalau itu datang, saudara membuat itu menjadi kesempatan membuktikan saudara setia. Pada waktu kami di gol, pada waktu kami ditembak, setelah keadaan itu situasi sangat mencekam, kelihatannya tidak bisa melayani lagi karena kemana pun polisi menyertai, kami harus berhenti kuliah. Saudara terkasih, Bapak Putih punya kawan di seluruh dunia, secara literal di seluruh dunia, dan banyak di antara mereka datang langsung ataupun mengirimkan kabar melalui email, melalui telepon, menelepon langsung, mengatakan pada Bapak Putih, datang ke tempat kami, datang ke Amerika, datang ke Australia, datang ke Malaysia, datang ke Singapura. Kami sekolahkan anak-anakku semua. Karena di sana tidak ada lagi masa depan kalian. Anak-anakku tidak bisa sekolah, dan itu untuk waktu yang tidak diketahui sampai kapan. Karena semua belum jelas. Tetapi Bapak Putih sekali lagi bertumbuh dari karunia penginjil, karunia gembala, mengatakan saya gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan nyawa untuk domba-domba. Saya punya domba di Medan. Tuhan panggil saya di Medan. Nyawa saya, nyawa anak-anak saya ada dalam lindungan Tuhan. Di mana dalam kehendak Tuhan itulah tempat yang paling aman. Dan saya percaya kehendak Tuhan kami tetap tinggal di Medan. Sebenarnya dari sisi manusia manapun akal waras mengatakan adalah benar Pak Putih pergi. Bahkan ada yang pakai ayat, Yesus pun pergi. Jadi kamu pun bisa pergi. Saudaraku, walaupun ada ayat, firman Tuhan harus diterangkan oleh Roh Kudus. Ada firman, ada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan hikmat, firman mana yang tepat untuk situasi yang mana. Sama seperti saudara, ini masing-masing pintu ada kuncinya. Tapi kalau mau buka pagar, pakai kunci pagar. Jangan pakai kunci pintu yang ini, tidak terbuka. Demikian Roh Kudus menerangkan firman ini untuk membuka pintu yang ini. Oleh Bapak Putih tetap setia, Ibu Monya tetap setia, kami anak-anaknya
kesuksesan. Saudaraku, banyak orang tidak menyadari ujian kesuksesan adalah salah satu ujian paling berat dalam hidup ini. Banyak orang kalau menderita tambah dekat dengan Tuhan, kalau sukses tambah jauh daripada Tuhan. Itu namanya diberkati, tapi berkat dapat menjadi kutuk. Kita tidak mau demikian. Kita belajar untuk menang atas ujian kesuksesan. Kalau Tuhan sudah kasih kita sehat, pakai untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih kita berkat, pakai untuk Tuhan. Kalau Tuhan beri kenaikan, pertumbuhan, kesuksesan apa saja, pakai untuk Tuhan. Jangan seperti banyak orang yang berkata, oh aku sukses, itu hasil kerja kerasku, itu buah tanganku, itu hasil peluhku, keringatku. Ada benarnya, tapi tahu saudara, adalah Tuhan memberikan kita kemampuan untuk sang pekerja keras. Jadi jangan ya, oh ini karena tampangku yang pas, oh ini karena koneksiku, karena latar belakangku yang baik, karena aku keturunan yang baik, bibit, bobot, bebek yang baik. Kalau itu benar secara akal pikiran manusia, siapa yang mengaruniakan itu? Bukankah Tuhan? Sebabnya dari Tuhan, oleh Tuhan,